Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kita mulai kuliahnya. Sebelum saya memulai materi, saya mau isi kuesioner dulu ya. Kan kuesioner sebenarnya. Ya, kuis lah. Kuisnya tapi gampang, tidak berhubungan dengan mobile programming. Oke, ada yang tahu background saya ini di mana? Polines, Pak. Di gedung apa? Depan gedung SB, Pak. Oke, sudah pernah ke sini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya kira kalian 2 tahun nggak kuliah. Maksudnya nggak kuliah di kampus. Oke, kita nyalakan dulu kameranya. Ini saya record. Recording in progress. Saya record biar nanti kalian bisa nonton lagi. Jadi tahu tampilan kalian di video itu seperti apa. Oke. Kalau saya pin seseorang kayak gini, kelihatan nggak tempat kalian? Saya sudah ngapin Mas Denny Tegar Prasetyo. Nggak kelihatan ya? Kelihatannya banyak gitu ya? Oh, enggak. Oke. Gimana? Sehat semua ya? Kuotanya sudah habis belum? Atau masih banyak kuotanya? Masih, Pak. Masih ya? Hampir habis, Pak. Hampir habis. Oke. Ya, perlu kalian ketahui bahwa ya kita akan online terus sampai UAS, kemudian akan ada tugas terus sampai UAS. Ya, kemarin saya ikut pelatihan, ternyata tugas itu adalah bagian dari kuliah. Jadi kalau tidak ada tugas, kuliah kita nanti sampai jam 5. Jam 1 sampai jam 5. Gitu. Oke, semuanya pakai HP semua ya? Sama pakai laptop ya? Oke, sebelum dimulai, saya mau survei dulu. Kalian buka menti.com. Menti.com, boleh di HP, boleh di laptop. Silahkan. Menti.com. Kemudian disuruh masukkan kodenya ini bentuknya angka ya. Kodenya itu 60289878. Jadi kodenya ini 60289878. Ya ini saya taruh di chat. Sudah semua buka menti.com? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ridho Ali sudah dibuka? Lagi nyalain laptop, Pak. Mas Bintang sudah, Mas Bintang? Sudah, Pak. Mbak Wahyu sudah? Buka. Mas Ali Ahmad sudah ya? Mbak Luki Mumpuni juga sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah di-submit. Itu ada pertanyaan. Oh, pertanyaannya langsung gini ya? Nah.
Pertanyaannya apa waktu di submit? Itu Pak, yang muncul di layar. Oke. Oh, nggak muncul semua ya? Oh, belum di reset result. Maaf Pak, Ulangi lagi. saya beda pertanyaannya. Ya, ini juga saya heran juga. Lama beda ya? Oke. Sudah muncul belum? Ini Pak refresh dulu. Nah, di refresh dulu, di refresh. Ada pertanyaan seperti ini nggak? Ada, Pak. Ya, diisi ya. Diisi sesuai dengan ekspektasi kalian. Mbak Salsa sudah ngisi belum? Ini lagi ngisi, Pak. Oke. Jangan panjang-panjang, Mbak. Jangan sampai satu paragraf, satu kalimat, satu kata atau satu kalimat aja. Ya, diisi ya. Ekspektasinya apa kira-kira? Bisa mendapatkan nilai A atau yang penting bisa membuat tampilan saja, tampilan antar muka, atau yang penting bisa buat buat aplikasi di Play Store, ya terserah kalian. Kalau offline biasanya ekspektasinya bisa mengajari mbaknya, gitu. Yang masih seperti itu. Jadi, oke, saya tunggu 5 menit ya. Silahkan diisi. Ya 1 menit lah, jangan 5 menit kelamaan. Nanti kita nggak boleh kuliah. Akan masuk kuliah. Oh, banyak juga ya, ini kan 80 orang ya. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Selesai nggak selesai, saya ganti pertanyaannya ya. Oke, santai saja isinya. Jadi kita akan masuk ujian. Ya, kita akan masuk ujian, jadi ya isinya bebas. Oke, saya ganti pertanyaannya. Ini ya, go to slide. Nah, pertanyaan kedua, ini masukannya apa terhadap mata kuliah mobile programming ini? Beri waktu 5 menit untuk diisi. Silahkan diisi. Apa masukannya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini selama 6 pertemuan? Apakah menyenangkan? Apakah pusing? Apakah eh, gampang? Atau yang lain? Terserah. Apakah kurang menantang? Ya, bebas. Tidak perlu khawatir karena namanya tidak akan muncul. Jadi ya bebas. Ya, ini kurang 4 menit lagi, 13.25 ganti pertanyaan lagi. Ya, ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan kedua. Setelah ini pertanyaan terakhir.
Suara saya jelas atau kompresor atau menggema? Enggak ya? Aman ya? Jelas Pak, aman. Oke. Sudah diisi? Mas Atala sudah diisi? Atala Naufal? Bentar Pak. Wah, banyak juga ini. Nah, ini jangan karena ditungguin dosennya, jadi jawabnya bagus-bagus lah. Justru yang jawabannya mengkritik itu malah bagus sebenarnya. Oke. Ya, ini sudah ya. Nanti pertanyaan lagi. Ini lumayan nih, 53 orang, 59 orang sudah mewakili lah ya. 62. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ya, ini ketika diklik, nanti akan muncul ini ya, listnya ya. Bagaimana pengajaran Pak Afandi pada mata kuliah ini. Ya, di sini ada terlalu cepat, menyenangkan, susah dimengerti, sulit dipahami, fokus mahasiswa, fokus materi. Itu fokus mahasiswa ya, seperti apa? Ya kan masih normal ya. Fokusnya mahasiswi. Ya, ini pilih saja. Ya, isi ada beberapa pilihan. Saya absen dulu waktu itu IK2A, apakah ada? Apakah hadir IK2A? IK2A ada. IK2B ada, apakah hadir? Mas Nurofik hadir. IK2C hadir nggak? Hadir, Pak. IK2D Hadir, Pak. IK2E hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mas wali saya sendiri. Nggak siap. Sebutin soalnya. Oke. Ini jawabannya ya. Menyenangkan. Berapa persen nih, tapi nggak kelihatan. Fokus materi. Ya, karena kan saya pengennya itu kalau ngasih materi daging semua. Tidak ada tulang dan kulitnya. Ya Allah. Susah mengerti. Kenapa Mbak Dian Rahma? Jangan sok gitu. Saya tidak fokus ke mahasiswa kan ya. Terlalu cepat, sulit dipahami. Ya, pokoknya semua kriterianya ada semua ya. Menyenangkan. Saya kira nggak menyenangkan deh. Karena banyak fungsinya. Oke. Jadi masukannya sudah bagus, cukup rumit, memberikan materi simpel, semoga tambah terhibur, kalau bisa offline. Tugas jangan terlalu dibuat terlalu rumit. Nah ini untuk tugas ini saya tidak akan memberikan tugas karena Pak Pandu kan sudah ngasih tugas ya. Jadi ya saya tidak akan ngasih tugas. Aku dapat menjelaskan secara rinci, karena terkadang saya agak bingung. Ya,
Nanti akan saya buat lebih rinci, banyak pelatihan Kotlin. Oh ya, Kotlinnya 3 pertemuan belum cukup ya ternyata ya. Ini kok di scroll nggak bisa nih. Saya mau lihat, ya nanti saya download aja lah. Ini apa nih? Ekspektasinya kebanyakan ya ngoding ya. Ini bisa membuat aplikasi iOS ini ekspektasinya kayaknya kebablasan karena kita nggak bikin aplikasi iOS ya, aplikasi Android. Jadi tolong diturunkan ekspektasinya, apalagi kita nggak punya MacBook ataupun iPhone ya. Kita pakainya Android. Oke, bisa menjadi mobile development expert, membuat aplikasi UI UX setelah ini. Ini nanti akan kita bahas setelah ini, aplikasi UI UX. Aplikasi UI UX itu apa maksudnya? UI UX itu artinya kan user interface, user experience ya. Maksudnya mungkin membuat aplikasi yang menerapkan UI UX yang baik gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas. Membuat aplikasi Play Store. Membuat aplikasi yang diupload Play Store mungkin ya. Oh, aplikasi startup nih. Kayaknya ekspektasinya terlalu tinggi nih yang startup ini. Tapi nanti ide yang dari Pak Pandu bisa dikembangkan nanti setelah apply ini. Dan nanti saya downloadkan ya. Saya download terus saya kirim. Oke. Ya ini nanti aja ya. Oke, terima kasih atas surveinya. Sekarang kita masuk ke materi. Menindaklanjuti survei yang tadi katanya membuat aplikasi UI UX. Nah, sekarang saya mau mengajarkan, bukan mengajarkan sebenarnya, menjelaskan. Dan penjelasannya itu hanya pengantar saja. Jadi tidak mengajari UI, membuat UI atau menggunakan UX, tapi hanya pengantar saja. Oke. Kira-kira di semester ini semua mata kuliah ngoding atau enggak? Ada enggak mata kuliah yang enggak ngoding? Ada mata kuliah yang enggak ngoding enggak kira-kira? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi semuanya ngoding ngasih tugas ya. Itu Indonesia, PPKN bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, PPKN bahasa Inggris. Nah, ini mata kuliah wajib nih. Semua kampus di Indonesia pasti ada 3 mata kuliah ini. Bahasa Indonesia, PPKN, dan bahasa Inggris. Soalnya kalau kalian tidak dikasih PPKN, nanti ideologi kalian berubah. Bisa-bisa ideologinya jadi komunis nanti. Oke. Ya. Karena semua mata kuliah kebanyakan di informatika itu ngoding dan banyak tugasnya juga ngoding, maka di pertemuan kali ini kita tidak akan ngoding. Istirahat sebentar ya. Kita tidak akan ngoding. Jadi ya lebih ke analisis saja. Kita tidak akan ngoding, saya tidak akan membuka Android Studio. Ya, kita akan brainstorming aja, analisis mengenai UI UX. Oke. Ini lanjutkan. Ada yang tahu UI itu apa? Apa kepanjangannya dulu lah. UI itu apa? User interface, Pak. User interface. Ya, bagus ya. Keren, Mas Lutfi. Sebelumnya sudah tahu atau sudah pernah membuat aplikasi yang menggunakan UI? Belum, Pak. Ini tadi kepanjangannya cari di Google atau sendiri? Sendiri. Ya, itu betul kata Mas Lutfi ya. UI itu kepanjangan dari user interface. Atau kalau di bahasa Indonesia kan
tampilan antarmuka. Jadi kalau kita nulis di laporan mendesain tampilan user interface itu salah, karena user interface sendiri itu sudah diartikan sebagai tampilan antarmuka. Jadi ya mendesain UI gitu aja, mendesain user interface. Nggak perlu tambahin tampilan. Kalau UX apa kira-kira? User Ada. experience, Pak. User experience ya. User interface dan user experience. Kira-kira berbeda nggak antara user interface dengan user experience? Beda, Pak. Beda, Pak. Oke, bagus. Betul, jadi berbeda ya. Kalau UI, user interface ini berhubungan dengan tampilan antarmuka aplikasi, tampilan website, tampilan aplikasi mobile, tampilan aplikasi desktop. Kalau itu untuk UI, untuk UX itu lebih ke pengalaman. Tampilan dari UX nanti akan dicoba oleh user, terus kemudian dari hasil percobaan user tersebut nanti akan ada improvement. Nah, saya akan menjelaskan mengenai UI UX ini dengan cara yang lebih simpel. Ya. Saya tidak akan menulis pengertian-pengertian, langsung pakai real contohnya saja. Oke. Ini apa ini? Ini adalah susu bendera. Ya. Ini nyebutnya kalian apa? Susu bendera atau susu Frisian flag atau apa? Susu bendera, Pak. Susu bendera. Oke, ya ini. Ini tampilan dari susu bendera tahun 50-an. Tulisannya masih pakai bahasa aslinya ya. Bahasa apa ini? Bahasa Perancis ya ini. Ya, ini susu bendera dikemasnya pakai kaleng. Ya, dikemas pakai kaleng tahun 50-an. Seperti ini. Ada yang pernah beli susu bendera bentuknya kaleng seperti ini? Dulu, Pak. Dulu pernah. Oh, Mas Lutfi pernah. Oke. Mas Atta Larik juga sering. Ya. Oke. Kemudian tahun 90-an, dia juga sama. Masih pakai kaleng. Cuma bedanya sudah diubah tulisannya ya. Jadi tulisannya itu sudah pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau yang ini kan dulu kan cuma dipasarkan di negara asalnya. Sekarang susu bendera sudah populer, sudah dipasarkan di seluruh dunia. Jadi bahasanya macam-macam. Ya, tampilannya seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kalian buka susu bendera ini, yang bentuknya kaleng seperti ini, kalian pakai apa? Membukanya. Pisau, Pak. Kalau enggak sendok. Dibolongin, Pak, pakai pisau. Ya, pisau ditancapin terus dipukul ya. Ditutup-tutup pakai palu gitu ya. Pakai pisau, ada yang pakai obeng. Ada, Pak. Pernah, Pak. Pakai obeng ya. Ada yang pakai linggis. Nggak sampai ya kayaknya. Ya gitu ya. Jadi kira-kira bukanya susah atau mudah itu? Susah, Pak. Susah. Ya, pengalamannya gimana? Susah ya. Apalagi kalau kita buka terus ternyata lubangnya terlalu besar. Ada yang pernah mengalami bukanya lubangnya terlalu besar. Jadi waktu dituang susunya keluar semua. Ya itu susu bendera ya. Susah bukanya. Kalau bentuknya seperti ini, bentuknya kaleng, bukanya susah. Nah, kemudian ternyata produsen dari susu bendera ini, dia itu melakukan riset, melakukan penelitian terhadap kemasan dari susu bendera ini. Ya, yang melakukan riset, akhirnya dia menemukan sebuah solusi supaya konsumennya itu tidak perlu pakai
obeng pakai pisau untuk membukanya. Yaitu dia menambahkan pembuka kaleng ya. Sama seperti kalau kalian minum minuman soda, Sprite, Coca-Cola yang ditaruh di kaleng, itu bukanya gampang pakai pakai pembuka seperti ini. Ini tahun 2015-an. Ya. Kemasan ini kalian pernah jumpai nggak? Kalau di Indomaret atau Alfamart? Pernah, Pak. Oh, enggak ya. Pernah, Pak. Ya. Pernah. Ya. Oke, kira-kira kalau kemasannya seperti ini itu kekurangannya apa? Kalau nuang kebanyakan, Pak. Kalau nuang kebanyakan. Oh iya. Ya, bagus. Ada yang lain? Kira-kira apa? Itu kadang yang buat buka itu copot, Pak, kadang-kadang, Pak. Iya, iya, Mbak Salsa ini pengalaman ini. Yang buka copot. Jadi ya tetap aja pakai obeng ya. Kalau pembukanya copot. Iya. Ada lagi? Nggak bisa ditutup kembali, Pak. Ya, Mbak Firly. Ini kayaknya mau ngomong. Nggak bisa ditutup kembali, Pak. Blueberry. Ya, kadang blueberry ya. Oke, sebenarnya ada kekurangan lagi yaitu dia nggak bisa ditutup ya. Jadi kalau sudah dibuka ya sudah, nanti nggak bisa ditutup. Kalau kita buka lubangnya, nah, terus kalau mau menutup lubangnya kan nggak bisa. Ya, itu kekurangannya. Sehingga kalau misalkan kita taruh kalengnya ini sembarangan, misalkan kaleng susunya ini saya taruh di meja makan, maka dia akan mengundang apa? Semut, Pak. Mengundang semut, Orang, Pak. ya, semut, terus cicak ya. Nah, ada yang pernah menjumpai cicak masuk kaleng? Pernah, Pak. Kata Mas Kolan. Nah, ini pengalaman ya Mas Kolan. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisa ditutup. Nah, untuk menghindari semut biasanya diapain? Juga dari mangkok air, Pak. Ya, betul. Jadi biasanya kalengnya itu diwadahin mangkok air, terus tengah-tengahnya ditaruh kalengnya supaya nggak dirubung semut. Karena pengalaman kalau misalkan dirubung semut waktu dituang itu susu campur semut, gitu ya. Ya, gitu. Nah, ternyata dari kekurangan-kekurangan tersebut, dari si produsen susu Bendera ini juga riset lagi. Dia riset lagi, oh ternyata pakai tutup seperti ini itu susah. Pakai tutup seperti ini itu ternyata pelanggan kurang puas karena nggak bisa ditutup, pembukanya sering copot, terus ya sering dirubung semut. Makanya mereka muter otak lagi, ya mereka riset lagi, akhirnya tampilan dari susu Bendera ini diubah. Tahun 2016 ini langsung diubah tampilannya jadi seperti ini, ditambahkan ini klip tutup anti tumpah. Jadi di sini ada corongnya, terus nanti bisa dibuka tutup sehingga nanti cicak ataupun semut tidak bisa masuk ke dalam kaleng itu. Jadi tampilannya itu berevolusi ya, dari kaleng dia pembuka botol, pembuka kaleng, terus sekarang pakai klip seperti ini. Itu salah satu penerapan dari user experience. Jadi di sini yang saya jelaskan tadi itu kita belajar bahwa tampilan produk itu akan selalu berubah mengikuti dari pengalaman pengguna. Ya, jadi contohnya itu di sini adalah saus. Ya, kalau di sini
UX ini itu adalah tampilan dari botol saus, tampilannya. Jadi kalau mau bicara UX itu berisi tampilan, isinya tampilan dari botol saus. Terus setelah itu kalau UX itu cara menggunakan UI. Jadi UI tampilannya, UX itu cara menggunakan UI. Kan kadang kita makan mie ayam, kemudian kita pakai saus. Ya, biasanya sausnya itu sebelum dituang ke mangkok kan kita balik dulu ya. Itu apa enggak? Dibalik dulu supaya dia itu turun ke bawah dulu. Nah itu UX ya. Jadi UI itu tampilan sesuai dengan fungsinya. UX itu persepsi dan respon pengguna sebagai reaksi dari penggunaan sebuah produk. Kalau usability, jadi ada sekali lagi usability itu produk dapat digunakan secara efektif, efisien, dan puas. Nah, jadi di sini ada usability. Usability ini sebenarnya bisa diukur. Jadi jika nilainya 80, maka usability-nya bagus. Maksudnya 80 itu berarti tampilannya itu sudah efektif, efisien, dan puas. Seperti contohnya kaleng susu bendera tadinya kan tampilan UI-nya kan ya seperti itulah, susah dibuka. Kemudian dia melakukan riset UX dari respon atau persepsi pengguna. Setelah dilakukan riset, ternyata usability dari kaleng susu itu jelek, usability-nya itu rendah. Ya makanya dia lakukan improvement dari sisi UX seperti itu. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari UX. UI itu adalah tampilan, UX itu adalah persepsi atau respon pengguna. Jadi jika kita membuat tampilan, kemudian gimana sih cara pengguna itu menggunakan tampilan yang kita buat. Terus usability ini adalah pengalaman pengguna setelah menggunakan UI yang kita buat, pengalamannya gimana? Apakah dia puas, apakah tidak puas, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohkan oleh botol saus. Dan ternyata setelah dituang, usability-nya jelek karena setelah dituang, sausnya itu muncrat kemana-mana. Ya, ini nanti bisa kalian jadikan tugas akhir, usability. Mengukur usability dari sebuah aplikasi. Tidak perlu membuat aplikasi, cukup kalian ukur usability-nya saja. Ada berbagai banyak macam metode, ada berbagai macam algoritma yang bisa digunakan untuk mengukur usability. Gitu. Jadi tidak perlu membuat aplikasi. Nah, itu sedikit penjelasan saya mengenai UI UX. Seperti itu, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada. Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, ini sedikit contoh dari UI dan UX. Saya tidak berbicara usability karena kita kan tidak membahas mengenai usability karena ini mata kuliahnya pemrograman mobile. Jadi kalian dituntut untuk bisa membuat aplikasi mobile yang saya harapkan nanti memiliki usability yang bagus. Di sini ini saya contohkan penggunaan button. Ya, di sini itu saya dulu di kampus yang lama punya senior, namanya Tenya Wahyuningrum. Ini sumbernya
sumber gambarnya ini saya ambil dari Instagram beliau. Jadi Bu Tenia ini adalah dosen juga di kampus Telkom. Dia sudah S3 di UGM dan S3 itu mengambil topik mengenai usability. Jadi dia yaitu risetnya tentang usability. Enak sebenarnya. Tidak perlu ngoding, yang penting ya paham lah, expert tentang usability. Ini ada beberapa part. Kalau kalian yang sudah pernah menggunakan Bootstrap mungkin familiar ya dengan button-button ini. Jadi di sini ada button yang ini, button yang pertama yang dia itu tebal, yang dia diisi semua, diisi semua, dia namanya button primary. Kemudian button yang kosongan, cuma yang pinggir saja yang dikasih garis, itu namanya button secondary. Terus ada button yang dia itu tidak ada garisnya, tidak ada isinya, itu dinamakan tertiary. Jadi kalau ngeklik ya ngeklik tulisannya. Seperti itu. Jadi memori manusia ini terbatas ya. Kira-kira memori kalian terbatas atau unlimited? Terbatas ya pastinya. Sehingga karena memori manusia terbatas, manusia itu lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang diberi tanda. Jadi manusia itu lebih mudah mengingat sesuatu yang diberi tanda. Nah, contohnya seperti ini lah. Misalkan di kelas ini ya, kelas mobile programming ini. Ya saya sebagai dosen itu pasti akan lebih mengingat mahasiswa yang menonjol. Jadi saya akan lebih mengingat mahasiswa yang menonjol, misalkan mahasiswa yang paling pintar, yang paling lucu, yang ya tampilannya paling menarik. Ya, saya sebagai laki-laki ya tidak memikir itu. Ya, pastinya akan melihat atau apal dengan mahasiswa yang menonjol. Gitu. Jadi prinsip kerja otak manusia itu juga dikeluarkan dalam sebuah UX ya, dalam sebuah UX. Ya, di sini juga terlihat kira-kira button primary, secondary, tertiary ini yang paling menonjol button apa? Primary, Pak. Primary, Pak. Ya betul, button primary ya, yang paling menonjol button primary. Ya, karena yang button primary ini dibuat dengan menggunakan background. Mata pengguna akan tertuju pada button yang paling menonjol atau paling mencolok dan memicu untuk mengkliknya. Kira-kira kalau ada 3 button ini, pasti kalian akan mengklik button yang primary ya, yang paling menonjol. Lainnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang ya ini kalau di sini kan kita lihat buttonnya ada Beno, View Detail, dan Pencil. Semuanya pakai button primary. Nah, sehingga si pengguna kan menganggap bahwa semua button ini itu fungsinya sama. Semua button ini fungsinya sama. Kalau anggapan kita sebagai user. Nah, maka dari itu supaya menghindari hal yang bias seperti ini, biasanya tampilan button itu dibuat seperti ini. And by no. Jadi yang by no ini kan krusial ya, ini kan penting ya. Karena kan kalau kita sebagai produsen kan mengharapkan si pengguna ini membeli produk kita. Makanya yang by no ini kita buat sebagai button yang paling menonjol. Nah, kemudian yang view detail ini sebenarnya tidak terlalu krusial, kan dia hanya melihat detail produk saja, maka kita kasih secondary. Nah, untuk cancel ini juga sebenarnya hal yang harus kita hindari, makanya supaya pengguna tidak
tekan tombol cancel ya kita kasih dia Vertieri itu itu konsep user experience. Jadi berdasarkan pengalaman pengguna kan mesti pengguna akan lebih melihat button yang binary dibandingkan button cancel. Seperti itu. Ya, hal ini sebenarnya tidak hanya bisa kita terapkan di mobile Android, tapi juga bisa kita terapkan di website. Jadi kalau kita membuat website, ya kita bisa buat atau kita terapkan button hierarki seperti itu. Atau hierarki button atau tingkatan button. Yang paling tinggi tingkatannya adalah primary. Maksudnya ada pertanyaan nih. Kira-kira dari gambar ini, kalian pilih A atau B? B, Pak. Ya, Mas Lutfi pilih yang B. Oke, kalau Mas Rafiq pilih yang A. Mas Irfan A, juga Pak. pilih yang A. Kalau Mbak Alfalas itu A. Ada yang B, ada yang A. Oke. Saya Bilal pilih yang B. Oke. Nah, sebenarnya kalau pendapat saya itu ya sebenarnya A dan B itu ya sama-sama menetapkan user interface yang bagus, tetapi nanti user experience-nya akan berbeda. Ya, ini tidak ada salah dan benar ya, ini kan pendapat. Tuh. Nah, ini Pak itu nih saya tanya Mas Kolan saja nih, Mas Kolan kenapa milih A, Mas Kolan? Pertama itu lebih clean, Pak, karena lebih terfokuskan untuk ke Bino seperti yang tadi slide sebelumnya kan yang lakukan di mana ketiga tombol itu memiliki tingkat hierarki prioritas sendiri-sendiri daripada kita memilih menampilkan semuanya dan berwarna-warni itu malah membingungkan sebagai user yang pertama kali menggunakan, Mbak. Oh gitu, oke. Ya bagus jawaban Mas Kolan. Oke, kalau Mas Kolan berpendapat bahwa pilihan yang A itu lebih memudahkan pengguna untuk membeli dan karena seorang penjual itu prioritasnya adalah menjual barang, maka kita fokuskan ke Bino. Sedangkan cancel kita hindari lah, makanya kita kasih tertiary. Kalau view detail kasih secondary. Sedangkan yang B itu membingungkan ya, kata Mas Kolan. Gitu. Ya, itu kan pendapat Mas Kolan. Kalau pendapat dari pendapat dari Mbak Thomas nih. Ini Mas Febri ya, Febri ARDN. Febri ARDN. Itu jawab B kenapa? Menurut saya lebih berwarna, Pak. Berwarna Simpel ya. aja, Pak. Tapi suka yang berwarna apa sih? Kalau Mbak Salsa Ayunda kenapa memilih B? Ya itu pendapat Mas Febri karena lebih berwarna ya. Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan persepsinya masing-masing. Kalau Mbak Salsa kenapa pilih B? Apa ada Mbak Salsanya? Kalau di kamar mandi dan Mbak Aflaha juga sama ya, lebih berwarna. Ya, tapi kalau menurut saya sebagai penjual ya saya lebih condong ke yang A ya, karena di sini
terlihat bahwa hierarki button itu menandakan kalau button buy now ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan view data dan cancel. Tapi kalau misalkan seperti ini juga boleh, asal orang tersebut paham ya. Paham maksudnya di sini kalau merah itu artinya itu bahaya, kalau hijau itu menandakan informasi. Kalau di Bootstrap kan gitu, kalau Bootstrap kan merah kan artinya kan warning, kalau hijau kan information. Nah, itu. Jadi A dan B itu sebenarnya ya bisa dipakai, cuma kalau saya pribadi ya lebih condong ke A karena lebih condong ke pengguna, ke pembeli ya, lebih condong supaya pembeli itu membeli barang gitu ya. Di sini ya jawabannya A ya, tapi nggak apa-apa kalau ada yang jawab B. Ya, kita nanti bisa dilakukan riset, coba nanti kalian buat tampilan seperti ini terus kalian cobakan ke teman-teman kalian, pilih yang mana. Biasanya kalau di riset biasanya yang paling banyak terjual itu yang A dibandingkan yang ini. Nah, ini sudah di riset, jadi tidak bisa dibantah. Itu ya, tapi nggak apa-apa, jawabannya bagus semua. Ya, jadi yang button yang A tadi dia menggunakan prinsip Gutenberg namanya. Desain yang A tadi dia menggunakan prinsip Gutenberg, juga menggunakan button hierarchy. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai prinsip Gutenberg. Ada yang tahu sebelumnya prinsip Gutenberg itu apa? Mas Hilal tahu prinsip Gutenberg? Apa? Belum tahu? Apa sudah tahu? Oke. Belum tahu ya, ini saya akan jelaskan. Oke. Jadi prinsip Gutenberg ini adalah sebuah prinsip desain yang dikenal untuk menggambarkan. Jadi prinsip Gutenberg ini, prinsip Gutenberg ini adalah prinsip desain yang dikenal untuk menggambarkan gerakan umum mata ketika melihat desain. Jadi secara alami itu mata itu akan melihat dari yang pojok kiri atas, ya ini pojok sini, ini kan pojok kanan ya, kanan atas, terus ke kiri, kemudian ke bawah, kanan bawah, terus kiri. Jadi yang terakhir itu yang dilihat itu yang sebelah kiri bawah. Ini kanan, ini kiri ya. Seperti itu. Jadi gerakan mata ini biasanya dia lihatnya itu dari kanan dulu, kanan atas, terus geser ke kiri atas, terus kanan bawah, terus kemudian kiri bawah. Seperti itu. Ini prinsip Gutenberg. Jadi secara prinsipnya itu mata manusia atau mata pengguna itu tidak dapat terus-menerus berada dalam satu titik. Jadi tidak mungkin kita misalkan melihat tampilan aplikasi ya, kita melihat kanan atas terus nggak mungkin. Pasti di mata kita itu akan berpindah-pindah, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, seperti itu. Jadi tidak fokus pada satu posisi. Maka dari itu, karena mata manusia itu biasanya tidak fokus pada satu titik, maka seorang desainer atau seorang UI UX engineer itu biasanya menyisipkan informasi penting di titik-titik tertentu. Jadi misalkan saya sebagai UI UX designer, saya akan menyisipkan sesuatu yang penting di daerah kanan atas ini dan juga di kiri
bawah, karena kedua titik ini itu biasanya adalah titik-titik yang sering dilihat oleh pengguna, yang paling lama dilihat oleh pengguna. Yang sering paling lama. Gitu. Jadi prinsip Gutenberg ini dia akan membagi ruang desain menjadi 4 kuadran yang sama. Kuadran aktif itu berada di kiri atas. Oh, ini kiri atas, bukan kanan atas ya. Ini kiri atas. Terus ini kanan bawah. Kuadran pasif adalah ini. Ini kuadran pasif. Ini juga 2 dan 3 ini kuadran pasif. Jadi 1 ini dan 4 ini adalah kuadran aktif yang paling lama dilihat oleh pengguna. Gitu. Jadi biasanya di poin 1 dan poin 4 ini itu seorang UI UX designer itu menyisipkan informasi. Setelah kita lihat di pemahaman Fotogram. Ini sama ya penggunaannya. Kalau prinsip Gutenberg ini apakah kalian terapkan juga ketika melihat lawan jenis? Jadi kalau melihat lawan jenis atau yang cowok lihat cewek atau lihat bagian kiri atas dulu, baru lihat ya bagian kanan bawah. Mas Hilal gimana? Kalau lihat cewek lihat bagian atas dulu atau bagian tengah atau bagian bawah? Tergantung. Tergantung apa mas? Nggak jelas jawabannya. Nggak apa-apa mas, jujur aja mas. Saya juga tahu Mas Hilal itu pasti lihat yang itu. Kalau saya juga tanya yang cewek ya. Kalau Mbak Sabrina, kalau lihat cowok, lihat bagian yang mana dulu? Mbak? Bagian atas, tengah, atau bawah? Atas, Pak. Atas. Lihat apanya, Mbak? Mukanya dulu ya? Iya, lihat mukanya, tapi kan sekarang pakai masker, Pak, jadi tidak terlihat. Oke. Kalau pakai masker, kelihatan ganteng semua ya, Mbak Sabrina? Iya, Pak. Tuh, Mas Hilal pakai masker aja, Mas, biar kelihatan ganteng. Ya, itu ya. Kalau saya lihat bawahnya dulu. Kalau lihat cewek, soalnya kalau kakinya nggak nampak ya berarti bahaya. Jadi kalau kalian lihat cewek malam-malam, lihat kakinya dulu. Kalau kakinya nggak nampak ya berarti ya bukan manusia. Oh ini pas berarti tuh atas sampai bawah ini. Kayak mau menyeleksi aja ya. Ya seperti itu ya. Ini kalau prinsip Gutenberg ini tidak bisa diterapkan di manusia. Kalau manusia itu tidak melihat dari kiri atas, tapi melihat bagian yang menonjol biasanya kalau manusia. Oke, seperti itu. Ya, ini contohnya di Focus-Krantz. Focus-Krantz itu dia menerapkan konsep atau prinsip Gutenberg, di mana yang pertama kali dilihat oleh manusia, biasanya kiri atas itu dikasih bagian yang penting, yaitu ini mereknya, Nestle. Jadi primary pandangan awal dari sini, ini ternyata produknya Nestle ya, Nestle Focus-Krantz. Nah, terus ini strong biasanya digunakan untuk info tambahan, jadi nomor 2 ini juga dilihat, tetapi dilihatnya itu enggak sampai detail, makanya di sini biasanya ya, digunakan untuk informasi tambahan. Nestle, ini serial Nestle, ada logonya. Nah, terus yang ini, yang poin ketiga ini kan biasanya week atau dead zone. Biasanya diisi dengan info pabrik. Jadi biasanya ini yang nomor 3 ini itu di manusia melihatnya tidak secara detail, jadi ya di sini cuma info-info pabrik saja. Nah terus ya ini yang keempat, exit point ini
biasanya digunakan untuk image product atau CPA. Jadi ini isinya adalah ya beratnya atau kandungan gizinya seperti itu. Ya seperti ini penerapan prinsip Gutenberg ini dibagi menjadi 4 seperti ini. 4 tetapi ukurannya harus sama ya. Untuk membaginya harus sama rata seperti itu. Nah, ini prinsip Gutenberg. Jadi kita sekarang sudah tahu ya kalau mau membuat aplikasi Android ya, bagian mana yang mau ditonjolkan, taruh di bagian mana gitu. Ini contohnya. Oke, sekarang ini pertanyaannya, bagaimana dengan desain website Polines menurut kamu? Apakah sudah menerapkan prinsip Gutenberg atau belum? Kalau melihat website Polines, mungkin ada yang mau memberikan ya pemikiran atau komentar terhadap website Polines. Tenang saja, saya tidak akan memberitahukan kepada kepala PT IKA-nya, karena kita semua tahu kalau ketua PT IKA-nya itu ada di prodi kita. Kira-kira sudah memenuhi belum? Kalau dari saya ya Pak, Ya, Mbak. Websitenya tuh terlalu kayak resmi gitu loh Pak. Terus fontnya tuh kayak ya resmi kayak monoton gitu loh Pak. Jadi ya kurang menarik sih. Oke, ya terima kasih Mbak Salsa dulu. Ya. Tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Ya, menurut saya juga seperti itu Mbak Salsa dulu. Emang websitenya itu, ini kan website yang statis ya, maksudnya terlalu kaku menurut saya itu. Kalau dari segi prinsip Gutenberg sebenarnya sudah benar ya. Di sini itu dikasih logo Polines, jadi orang tahu kalau pertama kali membuka websitenya ini website Polines. Nah, tetapi mungkin di bagian keempat ini perlu dikasih sebuah informasi khusus ya, informasi penting, karena biasanya setelah melihat di sini, ke sini, terus ke sini. Seperti itu. Oke. Ya, sekarang kita nggak bahas prinsip Gutenberg. Kalau dari tampilan, dari UI-nya sendiri, gimana? Yang mau berpendapat, website Polines, tampilan UI-nya apakah menurut kalian sudah memudahkan kita untuk memperoleh informasi atau belum? Soalnya kemarin belum ada ini ya, sekarang sudah ditambah icon-icon ini. Apakah kalian sering mengakses website Polines? Jarang, Mbak. Jarang. Ya. Nanti kalau kalian lulus pasti akan mengakses karena kalian butuh sertifikat akreditasi. Ya, ini website Polines seperti ini tampilannya. Ya ini kalau menurut saya pribadi ya masih perlu peningkatan, improvement, karena tampilannya itu ya tidak ya responsif ya, tapi kurang user friendly ya. Harusnya tambahin CSS yang bagus. Ini menurut kalian pakai Bootstrap atau enggak? Enggak pakai Bootstrap ya kayaknya. Kalian sudah dapat materi web kan ya? Belum sampai Bootstrap, Pak. Oh, belum sampai. Ya, betul. Nah, nanti kita bisa menganalisis website menggunakan prinsip Gutenberg tadi. Oke, sampai situ ada yang mau tanyakan terkait materi kita pada siang hari ini?
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita ini hari ini tidak akan ngoding. Ya, saya pengen ya sharing aja terkait tentang UI UX ini karena memang sepertinya lagi ngetren aja dan banyak pekerjaan yang melibatkan UI UX designer. Jadi kemarin saya lihat lowongan di Telkomsel itu juga ada lowongan untuk UI UX designer. Ya, harapan saya walaupun kalian mungkin kesusahan di coding Kotlin-nya paling enggak ya bisa desain menggunakan XML atau bisa desain pakai aplikasi-aplikasi seperti Canva ataupun Pencil ataupun Adobe XD gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita? Ya, nanti materi ini akan kita terapkan di Android Studio ketika kita akan mendesain tampilan buka aplikasi. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nggak terasa sudah 1 jam ya. Nah, ini ada latihan. Ya, latihan, tapi ini latihannya itu kita hanya disuruh untuk mendesain tampilan antarmuka dari sebuah halaman profil. Nah, kalau halaman profil hanya kan kalau kalian buka Gojek, buka Shopee, buka Tokopedia, di situ ada halaman profil. Nah, kalian desain tampilan halaman profil di mobile Android maupun iOS. Desainnya bebas, boleh menggunakan software, Paint, Photoshop, ataupun software lain. Atau boleh langsung gambar di kertas. Jadi kalian siapkan kertas HVS, terus kalian gambar itu tampilan halaman profil, bebas, tampilannya bebas, sebebas-bebas kalian, tidak akan ya dinilai jelek oleh saya. Desain aja sembarang, kalau misalkan saya pakai pensil ya, saya desain misalkan seperti ini, halaman profil ini, terus saya kasih bulatan ini isinya foto. Nah, terus di sini saya kasih garis. Saya kan seperti ini ya, desain halaman profil. Ya, bebas, tampilannya bebas. Boleh kalian kerjakan pakai Paint, boleh kalian gambar pakai pensil di kertas HVS, boleh. Ini kasih nama, misalkan seperti ini. Terus ini email. Nah, seperti ini, biasanya seperti ini kan ya. Nah, sekarang kalian desain halaman profil sesuai dengan keinginan kalian. Bebas. Digambar pakai di kertas nggak apa-apa. Silahkan dikerjakan ya. Ini bukan tugas, tapi dikerjakan. Kalian desain halaman profil, kemudian nanti kalian upload di absensi. Jadi kan kita belum absensi. Nah, nanti absennya kalian kan biasanya kan harus screenshot saya saat menerangkan kelas. Sekarang kalian upload saja itu desain tampilannya, kemudian nanti nama filenya, nama misalnya kalian desain ya, misalnya desain di kertas A4, kalian foto,
bentuknya gambar ya, dan fotonya tadi kalian beri nama kelas, terus underscore nama itu. Kelas underscore nama JPG. Jadi gitu aja. Kalian buat bisa pakai Paint, bisa pakai Photoshop, bisa pakai tools lain. Kemudian kalau yang pakai atas HVS nanti hasilnya difoto terus di upload ketika absensi ini, link absensi ini akan saya terbitkan sebentar lagi. Ya, seperti itu ya. Saya beri waktu 10 menit saja untuk membuat tampilan antarmuka halaman profil atau tampilan UI dari halaman profil. Oke, kerjakan sekarang ya, waktu dimulai dari sekarang. Lihat hasil desain dari teman-teman. Ya, ini saya pilihnya random aja ya. Oke. Ya, ini. Ya, ini yang muncul di sini saya klik aja ya, sembarang. Misalkan saya pengen melihat punyanya Mas Ramdan. Saya klik. Ini males sekali. Gambar beneran. Ini adalah tampilan profil atau tampilan beranda ya. Mas Ramdan ada? Nggak tahu Pak Angger. Ku gambar aja Pak itu. Ya, ini Biar kotak. mintanya menggambar halaman profil. Kalau ini kan halaman beranda. Oke, Mas Ramdan kalau halaman profil itu kira-kira ada apa saja yang harus ada? Tahu nggak Mas Hamdan? Belum Pak. Ya, Bukan ke arah profil. ya, jadi kalau dalam profil biasanya ada apa? Ada nama ya, ada nama, terus ada alamat, email, kan halaman profil. Ya, seperti itu. Ya, ini nggak apa-apa. Ini bagus nih desain tampilan berandanya. Ya, tapi dimintanya halaman profil. Nah, ini tombol play buat apa Mas? Ini kira-kira Mas Hamdan mau membuat aplikasi apa? Nah, itu Pak. Apa kayak semacam top up gitu. Kalau saya, pikiran saya tadi. Top up ya. Oh. Ada tombol play-nya, nanti play diklik nanti muncul top up gitu ya. Oke, nggak apa. Terima kasih Mas
Kemudian kita lihat lagi desain yang lain. Sebentar. Oke, kita lihat punyanya cewek nih. Ini aja ya. Parah. Loh, malah ini. Malah desainnya ini. Tunjuk dulu. Nah, oh, nggak ada desainnya ya. Yang saya minta itu yang diupload desainnya ya. Bukan ininya. Apa? Screenshot waktu zoom. Apa? Oh, yang awal. Oh, mana nih Mbak yang ya. Oh, oh iya deh. Tapi itu yang lain aja. Kirana Romansa ini cewek apa cowok nih? Kirana Romansa Setiaji. Cowok ya? Cari yang cewek. Baca tadi cowok sudah. Ini aja. Dian Rahma Putri. Loh, sama. Isinya malah absen ya. Tuh. Kita lihat lagi. Ini aja lah Kirana ini. Saya penasaran saya cowok. Lah, absen semua ya. Padahal tak suruh isi itu apa? Halaman profil. Bentar. Kita cek di sini aja. Semua 7. Ya, ini aja lah. Kita lihat ini aja. Ini punyanya Mbak Nauraha. Ya ini udah jelas nih. Ini lingkarannya maksudnya apa? Gambar, email, password. Ini malah halaman login sepertinya, bukan halaman profil. Ini halaman profil ya Mbak Nauraha. Iya, Ya, ini. Ya, ini halaman profil. Zuyina. Ya, halaman profil itu seperti ini. Nah, ini Mbak Ivana Intan Paramita. Ini kok di kotak-kotak maksudnya apa nih Mbak Ivana ini? Hobinya kok di kotak-kotak? Iya, Pak. Itu niatnya mau dikasih gambar hobi, Pak. Oh, gitu. Tapi kayaknya kalau hobi itu biasanya bentuknya teks ya, bukan gambar. Misalkan kalau kamu coba buka halaman profil dari Gojek lah, isinya kan teks. Favorit ini juga gambar ya di sini. Ini favorit apa ini? Makanan atau hewan favorit atau apa? Apa aja, Pak, yang favorit, Pak? Ya. Apalagi ini sudah lumayan lah, ini sudah menjawab halaman profil. Ya, nanti kalau mau brainstorming, coba kalian buka aplikasi Grab, Gojek, atau aplikasi-aplikasi lain yang ada halaman profilnya. Coba buka di Instagram aja. Kalau Instagram kan jelas dia ada gambarnya, karena dia kan aplikasi image. Ya, ini bagus nggak apa-apa, Mbak Intan. Oke, lanjut. Nah, ini ada fotonya juga nih. Ini Raid Mahdi.
Itu nama, ada gambar, dan ini masih kurang detail nih, datanya itu isinya apa, apakah alamat, email, umur, tanggal lahir, itu harus dijelaskan Mas Raid Mahdi. Ini simpan ini, nanti ini bisa diedit ya. Kalau halaman profil biasanya ya tombolnya ini harusnya bukan simpan tapi edit ya, edit. Nah, tapi apa ini sudah bagus dan sudah ada fotonya. Ini Lutfi, welcome to our platform. Ya, ini bagus nih. Desain dia ini halaman profilnya ya. Tapi masih, oh ini bukan profil nih, ini ada podcast. Profil ini bukan ganda, tapi kesannya juga bagus. Ini komplit ini. Ini kayak desain poster ya. Dia kan di Android. Ini kayak desain poster, nggak siapa ini? Sulas Sri. Tampilan di Android nggak kayak gitu. Kebanyakan. Oke, bagus. Lumayan lah. Sudah ada nama, kelas, email. Tapi ini sepertinya ini poster. Nah, kayak gini. Ini bisa lah ini bagus nih. Ini profil punyanya Mas Ahmad Zakaria ini bagus. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, my profile, halaman profil itu halaman profil seperti ini yang saya maksud seperti ini. Ya, bagus Mas Ahmad Zakaria. Ya ini apa nih? Oh, ini ada splash screen namanya. Welcome bahasa isyarat. Terus ini apa ini? Misalnya Siti Nurhamidah. Ini halaman beranda, saya nggak bisa, saya harus kepala dimiringkan dulu nih buat baca. Ini masih belum ya. Nah ini kayak halaman website ini. Ini website ini kayaknya bukan Android. Tapi pertanyaannya untuk Android. Wah ini. Oh, ini halaman login kalau ini. Masukkan username dan password. Login. Ya ini kayaknya offense sama The Flash, makanya ada gambar petirnya. Nah ya, ini seperti ini. Ini walaupun sederhana ya, paling enggak ini halaman profil lah. Gitu. Ya, ini bukan halaman profil, kalau ini halaman beranda ini. Karena kan ada bisa pilih about me, bisa pilih blog, ya ini beranda. Kalau yang ini, ya ini lumayan sama seperti yang tadi, tapi ini masih bentuk kasarnya. Ini kayak ini poster ini. Ya, ini kayak poster. Kira Nurhaliza. Jadi ini ada banyak sekali. Ya ini walaupun dia tulis tangan, tetapi ini halaman profil. Ya seperti ini ya. Tuh Mas Nurofik. Ini di foto lewat HP ini. Ini juga betul ini Mas Muhammad Fahri Dika Yuda. Kalau ini catat uang. Kalau ini halaman beranda ini. Tulisannya aneh-aneh ini. Ini halaman profil nih Mas Bilal. Ya. Ini kayak simbolnya Israel. Apa? Wah ini ada keterangannya juga. Logo, pengaturan, tools resep, rekomendasi, ya ini halaman profil. Ini halaman beranda maksudnya. Itu beranda, tapi desainnya lumayan dalam waktu 10 menit. Ya itu adalah beberapa contoh desain dari teman-teman kalian. Ya, banyak yang salah ya. Halaman profil malah diisi beranda kebanyakan.
Ya seperti ini ya. Ini juga betul sebenarnya, cuma ya masih terbatas informasinya. Ya seperti itu untuk itu ya. Saya sebenarnya pengen kayak kalian menganalisis seperti apa sih halaman profil yang bagus itu seperti apa, yang isi halaman profil itu isinya apa aja lah, seperti itu caranya. Ya, suruh desain dulu. Oke. Jadi untuk mendesain menggunakan XML itu sebenarnya saya mau buatkan videonya, tapi ya saya banyak tugas, apalagi kemarin pelatihan itu ternyata sampai rumah nggak bisa santai-santai karena harus ada laporan yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, di sini saya berikan sebuah e-book yang saya kasih materi e-book ya tentang Android. Saya ngasihnya yang bagian desain saja. Yang bagian desain mana ya? Saya lupa. Nah ini e-book 5 hari jago desain. Nanti harapannya minggu depan kalian sudah bisa mendesain tampilan UI di Android. Ya, di sini itu nggak ada codingan Kotlin ataupun Java, yang ada hanya codingan untuk XML. Jadi saya ingin kalian coba untuk membuat tampilan antarmuka dari aplikasi ini aplikasi sign up, profile, dashboard, kemudian profile lagi, terus share result. Ya, ini saya kasih ke kalian secara cuma-cuma karena kalau misalkan kalian cari di internet ini berbayar. Ini kan saya kasih gratis buat kalian. Ya, tapi ya ada syaratnya harus dicoba. Santai aja nih, nggak ada ngoding Kotlin sama sekali, ini pure untuk desain saja. Ya ini contoh tampilan dari register seperti itu. Nah, terus ini tampilan login seperti ini. Ini dipilihkan tampilan yang bagus ya. Ya ini. Ya seperti ini tampilan login. Terus ini ada halaman profil. Ya profil contohnya seperti ini. Ya ini contohnya dia terintegrasi ke Instagram ya. Bisa ada foto, followers, following ya. Ini nanti bisa kita terapkan kalau kita sudah belajar mengenai API. Di sini ada email, ada nomor telepon, dan lain sebagainya. Ada volume juga. Tapi ini hanya sekedar tampilan saja ya. Jadi kalau diklik ya tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau diklik volume ya nggak bisa follow gitu. Jadi hanya sebatas tampilan saja. Nah, nanti akan saya share kalian gratis. Kalau cari di internet bayar. Nah, ini contoh halaman profil juga ini. Contoh yang kedua. Silahkan dicoba. Tapi ini bukan tugas ya, kesadaran pribadi untuk mencoba. Seperti itu. Dan lain sebagainya sampai halaman detail produk, sampai halaman bikin detail produk. Itu ya. Dan pesan produk. Nanti dibaca-baca sendiri saja, saya share ke kalian. Ini dari tampilannya. Tampilan yang belum jadi. Ya, ini profil yang kedua. Ini saya upload di chat. Jadi yang nggak ikut kuliah nggak bisa dapat materinya. Yes.
Oke, seperti itu. Jadi kalian belajar mandiri untuk membuat desain antarmuka Android menggunakan silakan dicoba, tidak dibuat sebagai tugas, tetapi ya saya akan mencoba seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada UX. UI UX ini tidak hanya bisa kalian terapkan di Android, tetapi juga bisa kalian terapkan di website. Jadi tidak perlu khawatir. Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan kuliah kita pada sore hari ini karena sudah azan asar. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung di Zoom ini atau bisa lewat Discord. Tapi kalau bisa ya lewat Discord. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu kesalahannya. Betul. Oke, tidak ada ya. Tidak ada, saya cukupkan kuliah kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih.